Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan topik yang berjudul tasawuf, akhlak, etika, dan moral. Pastinya tidak asing lagi sila-sila tersebut di zaman sekarang ya. Sebelum lebih lanjut untuk membahasnya, alangkah baiknya kita mengerti pengertian dari sila-sila tersebut satu persatu. Pertama, apa sih itu tasawuf? Tasawuf adalah upaya melatih jiwa dalam melakukan hubungan dengan Tuhan agar dapat membebaskan diri dari pengaruh kehidupan duniawi sehingga tercermin akhlak yang mulia dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mencontoh dari seorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malamnya, yang dimana orang-orang sedang nyenyak tertidur, dia menyempatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir tadi. Nah, contoh bertasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dapat bertahajud, senang berbagi kepada orang lain, selalu ridho atas pemberian Allah. Apa sih manfaatnya kita bertasawuf? Dengan tasawuf kita dapat mempertinggi akhlak kita, dapat menenangkan hati dan pikiran kita, dan senantiasa ingat akan kematian yang akan datang. Selanjutnya, etika. Etika itu bisa dikatakan ilmu pengetahuan tentang perilaku baik maupun buruk seseorang. Pastinya yang harus kita ambil adalah perilaku baiknya. Kita dapat mengambil contoh dari kisah Rasul yang satu ini. Pernah ketika Jabir bin Abdillah Al-Bajali hadir di majelis Nabi Muhammad SAW, ia tidak mendapati tempat, maka ia duduk di dekat pintu. Lalu Rasulullah melipat bajunya dan diberikan kepadanya seraya berkata, "Silahkan duduk di atasnya." Diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkan di wajahnya, lalu diciumnya seraya menangis serta dikembalikannya kepada Rasul yang mulia. "Semoga Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memuliakanku," katanya. Nah, dari kisah Rasul tadi, kita dapat memahami bahwa perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, dari kisah Rasul di atas, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghormati orang tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kecil, tapi jarang anak sekarang melakukannya. Sebagai orang tua harus menerapkannya sejak kecil agar anak-anak terbiasa dengan perilaku yang baik. Yang satu ini tidak kalah pentingnya, yaitu akhlak. Akhlak itu sifat yang dimiliki seseorang yang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari diri seorang tersebut. Akhlak terdapat dua macam. Pertama, akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu sifat jujur, sabar, rendah hati, tidak sombong, adil, bijaksana, dan masih banyak lagi. Manfaatnya apa sih akhlak mahmudah itu? Manfaatnya, kita dapat dipercaya orang lain, bertimbangan di akhirat, disukai banyak orang di sekitar, dan masih banyak lagi tentunya. Kedua, yaitu akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela, akhlak yang seharusnya dihindari oleh seorang muslim karena bisa mendatangkan mudarat bagi diri kita sendiri. Apa sih contohnya akhlak tercela? Mengingkari janji yang telah dibuat, berbicara kasar kepada orang tua, berprasangka buruk pada orang lain. Itu adalah contoh-contohnya. Kita lanjut, yang ini masih berhubungan dengan akhlak, yaitu moral. Moral itu merupakan ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Apa sih faktor yang mempengaruhi moral seseorang? Pertama, faktor orang tua. Seorang anak menjadikan orang tua atau orang dewasa menjadi contoh yang melatih mereka langsung mengenai moral tersebut. Kedua,
Faktor lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan moral seseorang karena di dalamnya terdapat unsur adaptasi dan pembentukan atau perubahan tingkah laku menyesuaikan lingkungan dia berada. Jadi, kita harus pintar-pintar memilih pergaulan yang baik. Contoh moral dalam kehidupan sehari-hari: menunaikan ibadah tepat pada waktunya, menundukkan kepala saat melewati orang tua, mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian dari orang lain, dan lain-lain. Dari penjelasan tadi, saling berkaitan satu sama lain. Kita harus mengambil yang baik dan yang membuang yang buruk. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.